Ya, pemirsa, mayoritas skuad Jepang berisi pemain yang membela klub-klub di Eropa. Lalu bagaimana persiapan skuad Garuda menjelang menghadapi Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Ya, Bung Kus, kita melihat ini pertarungan yang berat sekali melawan Jepang. Kalau kita lihat di grup C, Indonesia dapat 3 poin hasil dari 3 imbang dan 1 kalah lawan Cina. Sementara Jepang di sisi sebaliknya memimpin klasemen di grup C dengan 10 poin, 3 menang dan 1 imbang. Kalau Anda melihat secara keseluruhan, imbang saja Indonesia bisa tidak, bungkus? Iya, saya pikir Jepang ini kelasnya di atas kita ya, levelnya di atas kita, bahkan mungkin bisa dibilang satu kelas di atas kita. Itu tidak hanya tercermin dari poin yang didapat di kualifikasi kali ini, juga tercermin dari para pemain mereka berasal dari mana, juga tercermin dari peringkat FIFA-nya. Karena itu saya pikir memang target yang paling realistis bagi kita adalah berusaha sekuat mungkin meraih hasil imbang. Meskipun sulit, tapi karena kita main di kandang, saya pikir itulah yang harus kita kejar. Jadi kalau pertanyaannya mungkinkah, ya masih mungkin kalau mengejar hasil imbang itu di kandang sendiri ya. Yang mungkin agak sulit adalah kalau menargetkan hasil menang, itu akan sangat sulit. Karena Jepang juga pertahanannya kan sangat kuat. Terbukti Australia yang sangat kuat pun tidak bisa mengalahkan Jepang. Jadi menurut saya kita harus realistis menghadapi lawan yang sangat kuat, tapi tetap harus optimis bahwa kita berusaha untuk imbang itu bukan hal yang mustahil. Di perbincangan yang lalu, tadi sempat dikutip juga, Bungkus, saya berbincang dengan Coach Justin. Coach Justin mengatakan bahwa pemain Jepang itu bermain di tier pertama dan kedua di Liga Eropa. Sementara pemain Indonesia bermain di tier ketiga dan keempat. Ini artinya memang benar-benar beda kelas, Bung? Sebetulnya nggak terlalu jauh juga sih ya. Memang sebagian besar pemain Jepang itu main di Eropa ya. 24 dari 27 main di Eropa. Tapi di antara mereka itu ada juga yang mainnya di divisi kedua, kelas kedua ya, divisi Championship kalau di Inggris ya. Memang ada yang main di Liverpool, Wataru Endo, tapi bukan pemain utama. Memang ada yang main di Brighton, Mitoma. Tapi kan Brighton bukan tim papan atas, bukan tim elit ya. Tapi memang kualitas Mitoma sangat baik. Tapi ada juga memang pemain Jepang yang mainnya di klub-klub yang sebetulnya juga dengan pemain Indonesia nggak beda jauh, main di Liga Belgia, main di Liga Skotlandia. Jadi memang mereka jelas lebih baik di atas Indonesia, tapi kalau perbedaan kelasnya dibilang 2 kelas sih nggak juga. 1 kelas di atas kita iya. Karena itu saya pikir mengharapkan hasil imbang adalah hasil yang masih realistis ya. Bungkus, kalau kita lihat Mes Hilgers disebut oleh Erick Thohir tidak bisa main karena cedera paha ya, hamstring. Tapi di sisi yang lain kita mendengar bahwa Kevin Dix bisa main. Ini kepastiannya seperti apa ya, Bungkus? Dan dampaknya? Ya, tidak adanya Miss Hilger kan memang sedikit merugikan karena dia di pertandingan terakhir kan 2 kali pertandingan terakhir selalu jadi starter di posisi back tengah kanan menggantikan Rizky Ridho. Nah sekarang Justin Hubner kembali, artinya back tengah kiri masih menjadi milik Justin, back tengah menjadi milik Jai Ijes. Nah di kanan harusnya Miss Hilger ya, cuma karena Miss Hilger tidak main mungkin Rizky Ridho di sana. Untuk mengharapkan Kevin Dix langsung main saya pikir agak sulit ya, waktunya sangat mepet kalau lawan Jepang ya. Prosesnya itu biasanya sekitar 2 mingguan ya, dari sejak terakhir kali disetujui di DPR. Ya memang semua bisa dipercepat ya, tergantung bagaimana prosesnya. Tapi kan kita tahu bahwa Kevin Dix juga masih bermain di kompetisi di Eropa. Dan untuk mengangkat sumpah pun kita harus mengirim orang ke luar, ke Denmark juga butuh waktu. Belum lagi nanti proses penerbitan KTP, penerbitan paspor, dan itu semua butuh waktu. Sehingga memang menurut saya menghadapi Jepang itu sangat tricky ya, sangat berisiko dari segi waktu. Tapi kalau lawan Arab Saudi itu kan masih sangat mungkin karena masih rentang waktunya sekitar 2 mingguan sejak disetujui di DPR. Kalau misalnya Miss Hilger tidak bisa bermain dan Kevin Dix ada di sana, mungkin Dix yang akan mengisi posisinya Miss Hilger. Tapi bisa jadi Sintayong mungkin akan berani mengubah formasi menjadi formasi 4 belakang ya. Karena Kevin Dix ini kan karakternya seorang fullback ya, fullback kanan. Jadi bisa jadi mainnya jadi 4 back di belakang. Cuma memang karena ini pertandingannya mepet, waktunya tidak banyak, persiapannya juga terbatas, mungkin Sintayong tidak berani juga mengambil risiko mengubah formasi jadi 4-3-3 dari biasanya 3-4-3. Jadi yang sangat mungkin itu di posisi back tengah kanan nanti Rizky Ridho, di kirinya Justin Hubner, di tengahnya Jai Ijes.
Bungkus, ada satu faktor lain yang disebut-sebut juga oleh Sintayong dan para pemain, bahwa bermain di Gelora Bung Karno, supporter luar biasa dari skuad Garuda, itu bisa memberi tambahan motivasi yang jangan-jangan bisa memberi kejutan Indonesia menang lawan Jepang. Itu satu faktor yang bisa membuat perubahan atau seperti Anda merasa, Bungkus? Iya, memang kita memiliki supporter yang luar biasa ya. Supporter yang luar biasa itulah senjata kita waktu menahan imbang Australia. Secara permainan kan kita kalah lawan Australia itu. Bisa dibilang kita dikurung habis oleh Di Australia. bawah tekanan ya. Peluang Australia jauh lebih banyak. Tapi motivasi yang diberikan oleh penonton membuat kita mampu menahan imbang Australia. Itu kan mengejutkan banyak orang, termasuk mengejutkan Australia juga. Nah, saya harap itulah yang terjadi ketika melawan Jepang. Secara materi pemain kita memang satu kelas di bawah Jepang ya. Pemain-pemain kita kalahlah dari segi itu. Tapi dukungan penonton mudah-mudahan bisa membuat beda kualitas itu menjadi lebih tipis. Dan kalau pemain lebih fight di lapangan, lebih ngotot, bermain melebihi ekspektasi di atas kemampuan terbaik mereka, istilahnya mainnya itu bukan 100%, tapi 110%. Imbang itu bukan hal yang mustahil. Bahkan dalam sepak bola, menang itu juga bukan hal mustahil. Arab Saudi aja bisa ngalahin Argentina gitu ya. Jadi tidak mustahil juga Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Apalagi kalau kita lihat Jepang tahun 2024 itu rata-rata mainnya lawan tim Asia terus. Mereka 15 kali main itu 12 kali menang dan sempat 2 kali kalah. Kalahnya itu dari Iran dan Irak, tim Asia juga. Jadi tim Asia mengalahkan Jepang itu bukan hal yang mustahil. Meskipun memang sekali lagi yang realistis itu ya mengharapkan hasil imbang. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, Bungkus. Ada yang mengatakan bahwa karena kita masih punya ada 4 pertandingan sisa dan Jepang itu tim yang amat sangat kuat untuk jangankan dikalahkan, ditahan imbang saja susah. Apakah kemudian lebih bijak kalau melepas saja pertandingan lawan Jepang dan fokus memenangkan 3 pertandingan sisanya? Menurut Anda seperti apa, Bungkus? Oh, enggak begitu dalam sepak bola. Semua pertandingan itu penting. Jadi tidak mungkin pertandingan lawan Jepang itu dilepas. Tapi semua pertandingan diperjuangkan untuk dimenangkan. Memang yang paling realistis menang itu adalah lawan Arab Saudi dan China ya ketika kita jadi tuan rumah. Tapi melawan Jepang kita harus berusaha dapat poin. Jadi target kita untuk saat peringkat 1-2 itu kan sudah agak sulit. Sangat sulit. Yang paling realistis itu kan kita peringkat ketiga atau keempat untuk lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi tahap keempat. Nah, kalau mau kita lolos ke tahap keempat, ya kita nggak boleh imbang terus, nggak boleh kalah terus. Kita harus dapat juga kemenangan. Nah, kemenangan itu yang realistis diraih ketika kita menjamu Arab Saudi, menjamu kemudian China di kandang sendiri nanti, dan berusaha bikin kejutan waktu lawan Jepang, Australia, Bahrain gitu. Menurut saya itu yang paling realistis. Mudah-mudahan dengan kejutan yang ditampilkan itu kita bisa meraih tambahan 9 poin sehingga di akhir kualifikasi kita punya peringkat ketiga atau keempat dengan 12 atau 13 poin. Walaupun hitung-hitungannya susah, tapi sama-sama kita doakan ya, Bungkus, supaya skuad Garuda kita bisa menahan Jepang. Bersyukur kalau kemudian bisa menang. Terima kasih Muhammad Kusnaini sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam, Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.